Invenia ABUS 2.0 automated breast ultrasound system uses 3D ultrasound technology to comfortably and quickly image women with dense breast tissue. Invenia ABUS has been proven to improve cancer detection when added to mammography. The exam begins by selecting the patient information from a work list or entering it manually. The intuitive user interface enables quick parameter setup customized to individual body habitus. Gain and focus are automatically set, creating operator independence and repeatability. Proper positioning is necessary to help achieve high-quality studies. The patient lays supine. Towels, sponges, or pillows may be used to help evenly distribute the breast tissue and position the nipple pointing toward the ceiling. A thin layer of ultrasound lotion is applied. It is suggested to use a medical-grade spatula to assist in an even and light application. A disposable single-use mesh membrane is used to aid in acoustic coupling, compression, and stabilization. The arrow on the transducer helps with alignment and positioning. Gentle pressure is applied to evenly thin the breast tissue while aligning it parallel to the skin. The compression assist feature is used to set the pressure to one of 3 levels. Compression levels are adjusted while the patient breathes normally. The scan head assembly houses the exclusive 15-centimeter reverse curve transducer, which conforms to the female anatomy. With the touch of a button, the operator begins the acquisition. The transducer moves from the inferior to superior edge. Each acquisition takes under 1 minute. The typical Invenia ABUS 2.0 exam consists of 3 views or volumes. 6 volumes are required for a full exam, 3 per breast. These volumes overlap, allowing for additional coverage of the central aspect of the breast where typically the denser cone of breast tissue exists. Routinely, the volumes will include a centrally located anterior-posterior (AP) and AP projections of both the lateral and medial aspects of the breast. With intuitive graphics, users can customize protocols and take additional views for larger breast sizes and implants. For patients with smaller breast sizes, the acquisition can be shortened with the stop scan feature. After the acquisition is complete, a coronal view is displayed. The operator marks the nipple and performs a quality assessment review using either coronal or transverse data. The Cine Review function can also be used to automate the review. The full exam is typically 15 to 20 minutes, which includes patient preparation and image acquisition. 3D volumes are sent to the Invenia ABUS viewer at the end of the study. The reconstructed 3D coronal slices allow for easy visualization of abnormalities on multiple views. Correlation with other projections and planes can be performed, and various hanging protocols, measurements, and image manipulation tools are available for thorough review and interpretation. The Auto Prior Compare feature mimics screening mammography workflow with the ability to save and compare priors for repeatable and reproducible longitudinal study comparisons. Invenia ABUS 2.0, helping physicians look differently at dense breast tissue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kami dari PT Mulia Husada Jaya yang sudah bergerak selama kurang lebih 25 tahun dalam penjualan ultrasound. Perkenalkan, nama saya Elia Isa. Saya adalah application specialist yang pada kesempatan kali ini akan sedikit memberikan informasi kepada customer GI yang ada di seluruh Indonesia mengenai ABUS atau bisa disebut dengan automatic breast ultrasound. Nah, sebelum saya melangkah untuk memberikan penjelasan untuk bagaimana cara penggunaan alat ini, saya akan sedikit memberikan informasi bahwa untuk ABUS sendiri kita ada 2 unit, yaitu unit yang pertama adalah untuk scan station dan yang kedua adalah workstation. Yang dimana scan station itu sendiri yang sudah kita lihat di cuplikan awal dari opening tadi adalah bagaimana kita itu untuk men-scanning dari breast pasien. Dan yang kedua adalah workstation, yaitu adalah bagaimana kita membaca hasil daripada gambaran dari ABUS itu sendiri. Baik,
Kesempatan kali ini saya hanya akan memberikan sedikit informasi untuk mengenai bagaimana cara penggunaan dari workstation, dan untuk scan stationnya akan kita buatkan cuplikan yang akan datang. Baiklah, untuk customer G yang ada di Indonesia, jangan lupa tetap memantau dari channel kami, dan jangan lupa untuk setelah melihat video ini, jangan lupa untuk dibantu subscribe, like, dan komen. Jangan lupa tetap selalu ingat USG, ingat MHJ. Baiklah, terima kasih. Tak perlu lama-lama lagi, mari kita lihat cuplikan bagaimana gambar ataupun video cara penggunaan dari workstation itu sendiri. Terima kasih. Baiklah, sekarang di dalam layar di sini kita lihat ada gambaran dari workstation dari Ebus. Jadi gambaran workstation itu sendiri adalah gambaran dia ada posisinya di PC, dan dia pada posisi ini adalah nanti dokter radiolognya yang akan membaca, yang bisa mengevaluasi apakah ada sesuatu di pemeriksaan ABES tersebut. Nah, baiklah, di sini kita lihat untuk gambaran yang ada di layar. Itu kita lihat di sebelah kiri adalah gambaran dari posisi hasil ataupun data pasien pemeriksaan yang ada di atas yang sudah dikerjakan dengan scanning. Kemudian yang di bawah itu ada beberapa layout. Jadi di situ dokter bisa mengambil beberapa part, ataupun dokter bisa memilih apa aja view yang dokter mau pilih, mau potongan koronal, potongan transversal, atau koronal transversal dengan bisa melihat dari 3 view ataupun 2 view. Itu nanti tergantung dari dokter mana yang sekiranya dokter rasa nyaman untuk bisa melihat untuk hasil evaluasi ataupun ke sweep di sini. Kemudian di bawahnya lagi kita lihat ada beberapa submenu seperti ada gambaran untuk posisi pemeriksaan untuk marker dan lain-lain. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat ada 3 gambaran view. Ada gambaran view di situ. Yang sebelah kiri adalah potongan dari koronal, yang sebelah kanan ada potongan transversal. Kemudian di sini ada double view. Di atas itu adalah potongan koronal, dan yang di bawah adalah potongan transversal, yang dimana biasanya dokter kalau melakukan USG itu biasanya melihat dari gambaran yang bawah. Oke. Nah, kemudian kita lihat lagi posisinya di layar itu adalah beberapa marker yang ada di area depan dari layar monitor dari workstation-nya. Kemudian di situ juga ada marker antara superior, inferior, lateral dan medial. Oke. Jadi kita lihat di situ ada juga untuk gambaran dari multiplanar sama seperti dengan CT scan. Kemudian yang di sebelah kiri adalah kita lihat ada marker untuk posisi R lateral atau RAP, R lateral, R medial kan. Kemudian yang di bawah itu ada gambaran untuk cine, untuk thickness dan capture screen. Oke. Dan ingat ya dok ya, apapun posisinya di sini memposisikan, bila dokter mau mengambil mau 2 layout ataupun 3 layout, tetap dokter harus memposisikan nipple itu harus di tengah. Memastikan nipple harus di tengah. Oke. Nah, kemudian setelah dokter memasangkan nipple pas posisinya di tengah, jadi kalau posisinya nipplenya sudah akan berbeda itu kan, nanti akan takutnya mempengaruhi dari hasil gambaran ataupun jarak antara nipple dengan nodul. Nah, kemudian di sini kita bisa bermain untuk area posisi untuk mouse ya. Mouse itu dokter bisa klik sebelah kanan, dokter akan muncul di situ gambaran seperti layout yang ada di gambaran sebelah kanan bawah di monitor. Di situ ada pilihan untuk marker, ada pilihan untuk survey mode-nya, ada pilihan untuk kaliper. Nah, di sini kita mainkan adalah untuk survey mode, dengan istilahnya kalau potongan koronal itu diibaratkan seperti potongan payudara kita sweep menggunakan, biasanya kita scanning menggunakan probe ya dok, dan ini adalah kita lakukan dengan menggunakan mouse gitu ya. Nah, ini adalah
potongan dari 3 layout atau 3 viewer window, ya kan. Dari atas itu adalah AP, tengah itu adalah lateral, yang di bawah adalah medial. Kalau mau dibalik boleh, nggak boleh dok. Dokter mau atas yang lateral dulu, yang di tengah mau medial dulu, yang AP mau di bawah bebas. Nah, yang sebelah kanannya adalah itu adalah potongan dari transversal. Dari sini dokter bisa mengaktifkan untuk survey mode dan mengaktifkan untuk volume scene-nya. Jadi dokter bisa screen untuk 3 posisi tersebut. Nah, pada saat dokter menggunakan double screen seperti ini juga, dokter juga bisa melakukan dengan 2 posisi, mau AP lateral aja. Jadi untuk pemilihan ini view-nya dokter tergantung dari dokter sendiri. Dokter lebih suka dengan menggunakan 3 view langsung, AP lateral medial dengan 1 posisi payudara yang sama, yaitu kalau kanan aja, kiri aja. Oke, jadi dokter kalau misalkan dokter mau menggunakan 2 layout atau 2 view, misalkan yang 1 AP kanan, yang 1 AP kiri, boleh. Silahkan dokter mau yang mana posisinya. Oke, kita lihat di sini gambarannya. Kalau kita semuanya 1, kita mengaktifkan untuk volume mesinnya, kita bisa untuk mengaktifkan untuk scanning, swift lah istilahnya seperti itu. Walaupun kita swift dari atas, tapi kita bisa melihat itu dari atas ke bawah, itu semuanya akan mengikuti untuk di swiftnya. Oke, nah, kemudian di sini memposisikannya adalah dokter bisa memilih untuk mencari lagi one by one, misalkan AP-nya dulu, di survey mode dulu, dari atas ke bawah, sama seperti halnya dokter melakukan USG payudara. Oke. Nah, sama juga seperti itu, baru dokter bisa memfokuskan posisinya dokter ada di transversal, atau dokter mau memposisikan yang ada di transversalnya juga boleh. Nah, kalau dilihat dari potongan transversalnya, pada saat kita scroll dengan menggunakan mouse, itu akan mengikuti dari kedalaman. Oke, kedalaman dari skin sampai dengan coste. Sedangkan untuk yang ada di coronal, pada saat dokter men-sweep di situ, dokter hanya melihat tergantung. Dokter kalau semakin men-scroll ke dalam atau di tengah antara skin ataupun posisinya dengan coste, di situ akan terlihat gambarannya yang ada di posisi transversal juga antara di tengah-tengah. Tapi kalau dokter mengambil posisinya yang ada di skin strukturnya, juga akan terlihat dari potongan skin strukturnya. Oke. Nah, di sini dokter tinggal lihat, dokter mau mencari areanya di sweep satu-satu, dokter bisa fokuskan dulu untuk di AP-nya dulu, atau dokter fokuskan di lateralnya dulu, atau dokter fokuskan di medialnya dulu, atau ketiga-tiganya. Oke, nah kita cari di sini ada contoh gambar, yaitu adalah gambaran kistik dengan multiple kistik yang biasanya terjadi kalau kita menghadapi pasien yang multikistik. Nah, untuk pasangan multikistik di sini dokter wajib untuk diperhatikan. Dokter bisa mengambil potongan yang paling besar ataupun yang sedang. Tapi kalau dokter biasa mengambil potongan yang kecil juga, gambaran yang kecil, monggo. Nah, dari sini dokter tetap menyalakan untuk volume mesinnya. Dokter tinggal posisinya juga mengaktifkan dari survey mode-nya. Dokter tinggal sweep di atas bawah sampai dokter menemukan ada nodul. Oke, kita lihat di situ kita ada nodul. Kita posisikan dia di AP itu ada di jam berapa. Nah, kalau posisinya di AP kita lihat, berarti kalau dia ada di sebelah agak kiri, kita lihat marker di situ adalah arah ke lateral. Berarti kita fokus untuk ke arah ke lateral. Nah, di lateralnya ini di AP dan lateral apakah kira-kira jamnya sama? Misalnya di sini adalah jamnya sama-sama di jam sesuai dengan AP dan posisi yang lateral. Berarti itu adalah nodul yang sama. Oke, dengan kistik yang sama, dengan gambaran yang sama, bisa dipastikan bahwa itu adalah sama-sama kistik yang sama lah. Kemudian baru dokter bisa melakukan pengukuran, tetap diklik kanan dari mouse-nya, di situ ada measure, dokter bisa ukur panjang kali lebar gitu. Kemudian dokter kasih marker juga, di situ ada primary marker, ada secondary marker. Ya kan, kalau primary marker dokter bisa menggunakan untuk masa kistik yang kecil, kalau dokter menggunakan secondary marker bisa menggunakan untuk masa yang besar. Kemudian setelah dokter mengukur, jangan lupa untuk meng-off-kan lagi untuk measurement-nya biar tidak ada miss di situ. Kalau ada kesalahan, dokter bisa klik di kanan untuk menghapus marker ataupun menghapus dari measurement-nya. Nah, ini ada 2. Oke, posisinya yang hanya cukup untuk di pre-marker, 1 aja sudah cukup untuk mewakili mau yang AP-nya saja atau yang mau yang lateralnya saja. Dan untuk pengukurannya juga kita bisa mengambil di area yang transversalnya atau di koronalnya. Oke, nah kita lihat lagi posisinya yang ada di posisi medial apakah sama. Nah, kalau sudah kita lakukan ini, baru kita bisa capture screen
Dokter mau satu-satu, mungkin mau coronanya aja boleh, mau transversalnya aja boleh, terserah. Itu tergantung dari bagaimana kebiasaannya dokter, atau kita tiga-tiganya kita bisa capture screen dengan kita tekan tombol S yang ada di keyboard. Baiklah, kemudian kita pantau lagi di sini, tetap di layar monitor adalah kita ambil potongan yang medial, karena kan potongan yang di AP lateral sudah pasti sudah kelihatan dengan massa yang begitu besar. Kemudian kita lihat pada posisi yang ada di medial kira-kira kelihatan nggak ya gitu. Tapi sebenarnya nggak perlu juga, nggak apa-apa, tapi kalau hanya untuk memastikan berarti dia massanya memang benar-benar kelihatan dari tiga sisi. Dan kita dilihat di sini yang di medial ada multiple kistik, ada kistik kecil-kecil juga di situ. Itu untuk kistik-kistik kecil terserah dokter mau bisa dikasih marker boleh, dikasih tanda tidak atau tidak, nggak apa-apa, karena memang ini adalah multiple kistik. Baiklah. Nah, kemudian di sini kita lihat untuk ada di worksheetnya, kita klik yang sebelah kanan. Nah, ini adalah hasil reportingnya, hasil gambaran dari report yang dokter bisa lihat gambaran dari dia ada di jam berapa, dari arah nipple ke masanya itu berapa senti, dia arah jam berapa, dan dari kedalaman skin sampai ke arah nodulnya itu ada berapa senti, itu semua sudah muncul secara otomatis. Nah, dari yang tadi sebelah situ dokter tinggal lihat di sini ada listen karakteristik. Dokter tinggal klik mana yang mau dokter pilih, kemudian dokter bisa mengambil dari hasil. Oke. Nah, di sini dokter tinggal pilih aja. Bisa mengambil untuk karakteristiknya, untuk menentukan itu ada di birat berapa. Kemudian dokter bisa kasih komen di bawah. Setelah komen baru dokter bisa merekomendasikan. Oke, kalau sudah diisi semuanya berarti kita bisa save change. Berarti untuk bacaan yang sebelah kanan sudah selesai. Nah, selanjutnya sama juga dengan halnya yang di sebelah kiri. Yang di sebelah kiri juga kita bisa tarik, klik kiri untuk dia naikkan ke atas, kita bisa geser untuk yang di lateral ke arah tengah, yang di bawah kita bisa klik kanan, jadi dia posisinya di bawah. Kita sama juga dengan posisi payudara yang kiri, step by stepnya juga sama seperti dengan halnya pemeriksaan tadi yang ada di potongan di sebelah kanan. Jadi intinya di sini bisa dibilang basicnya sama, hanya memposisikan aja bagaimana dokter membiasakan diri. Oke. Nah, kemudian sama juga kita lihat di sini, kita scroll lagi, kita cari lagi dengan yang namanya survey mode. Kita lihat lagi, kita nyalakan untuk synchron scene-nya, volume scene-nya. Kita scroll lagi, kita cari sampai ketemu ada nodul yang di sebelah. Kita lihat pandangannya ada transversal. Kita lihat, oh iya ada gambaran. Kalau sudah gambaran kita tinggal bisa klik dari transversalnya, kita lihat dia di jam berapa atau di jam berapa. Karena di sini kita lihat multiple kistiknya ini karakteristik dan lesionnya itu hampir mirip. Nah, di sini posisinya harus dijeli-jeli sekali, ya kan? Karena biasanya dari potongan yang AP dengan potongan lateral ataupun kalau misalkan posisinya di medial itu kadangkala ada miss. Jadi kalau dia perbedaannya baru 30 menit ataupun sampai dengan 1 jam masih dikatakan masa yang sama. Tapi kalau lebih dari itu 2 jaman itu berarti adalah masa yang berbeda. Nah, kita lihat contoh di sini, karena di sini kita lihat jamnya sudah berbeda, jadi memposisikannya adalah lebih baik kita ambil bagaimana nih Mbak. Kalau misal kata di sini ada massa yang posisinya atau kistik di sini antara AP dan lateral, kita lihat bentukannya sama atau tidak, karena ini multiple kistik, jadi harus benar-benar teliti. Oke, karena kita tidak tahu, kadang kita potongan antara kita ngambil AP ataupun yang lateral, kadang kita overlap jadi agak sedikit, entah itu agak sedikit pipi atau yang AP dia bulat, ya kan. Jadi harus benar-benar dilihat dari karakteristiknya. Apakah dia sama? Kita bisa rotasi dengan multiplanar. Sumbu dari multiplanar itu arahkan di posisi nodulnya, kemudian arahkan berputar. Ini sama enggak? Pada saat diputar itu rotasinya berpipihnya sama atau tidak? Kalau tidak sama, cari lagi nodul yang lain. Tapi kalau misalkan di sini dokter ragu, bisa dokter sebagai acuan adalah yang AP-nya saja. Yang kirinya kita sebagaikan comparing saja. Kita bisa bentuk jadi comparing aja, di compare. Jadi posisinya di sini kalau yang AP sudah pasti AP karena di posisinya dia memposisikan ada di anteriornya.
Oke, sama dengan halnya kalau sudah ketemu dokter bisa melakukan dengan marker, kemudian dokter bisa ukur di situ jamnya sudah ketemu. Jadi fungsi dari marker sendiri itu dok adalah memfiksasi pada saat nanti masuk ke dalam reportnya di worksheetnya. Kalau dokter tidak memberikan marker, otomatis itu tidak akan masuk di worksheetnya. Oke, jadi ingat-ingat dok ya, kalau sebelum dokter mau selesai membaca, kalau misalkan dokter ada sesuatu yang mencurigakan, dokter bisa klik untuk menggunakan marker dulu atau dengan menggunakan measurement. Ketika dia sudah ke save, baru dokter bisa baca di worksheetnya. Jadi jangan sampai dokter membuka worksheet, dokter tadi sudah aku klik gitu kan, tapi kok tidak masuk di worksheetnya karena mungkin dokter belum memberikan marker di situ. Oke, kita lihat di situ potongannya. Nah, baru kita cek lagi di worksheetnya apakah sudah masuk atau belum. Sama juga dengan halnya yang sebelah kanan tadi, kita tinggal checklist di listen karakteristiknya di situ. Baiklah, dan ingat untuk membesarkan layar, dokter di sini bisa mau ngezoom, klik yang untuk mouse sebelah tengah. Nah, di sini kita lihat posisinya adalah tetap dengan reportingnya yang tadi, dengan cara yang sama, klik di tengahnya, itu akan muncul di situ adalah listen karakteristik. Oke, baru dokter bisa capture. Nah, untuk capture gambarnya ini menyesuaikan dengan selera dokter, mau satu-satu boleh atau semuanya all juga bisa. Oke, dengan begitu kalau sudah selesai semua, berarti dokter sudah selesai untuk membaca dari hasil pembacaan workstation dari ABUS. Terima kasih.